Cara melakukan perawatan untuk anak yang baru mandiri ya teman-teman, anakan yang baru mandiri ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianto. Seperti yang kita lihat itu di depan itu adalah ada anakan ya teman-teman, yang baru saja saya panen pada saat sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, usianya sendiri itu sudah lebih dari 2 bulan. Nah, anakan saya ini memang baru mecah millet ya teman-teman, baru belajar mecah millet ketika saya panen. Nah, untuk melakukan perawatan ataupun merawatnya ya teman-teman, nah nanti akan saya berbagi caranya ya teman-teman, yang saya lakukan setiap hari ya teman-teman, ataupun yang saya lakukan setelah panen dari indukannya. Kemudian saya merawatnya ketika memang sudah mandiri ya teman-teman. Nah, ini mungkin adalah anakan yang kesekian, namun saya sampai umur usia seperti ini ya teman-teman, sampai usia dia bisa mandiri di tempat saya, ini baru pertama kali ya teman-teman. Karena memang sebelumnya itu di tempat saya memang saya selalu menjual ketika masih diloloh sama indukannya, namun ini memang yang pertama buat saya ya teman-teman. Nah, semoga saja ini bisa menjadi prospek ya teman-teman buat saya ke depannya, ataupun bisa terjual dengan mahal apabila memang nanti ada yang membelinya ya teman-teman. Nah, untuk melakukan perawatan saya sendiri biasanya menyediakan pakan ya teman-teman. Nah, untuk pakannya sendiri mungkin sama saja ya teman-teman, tidak saya khususkan. Nah, ketika saya baru memasukkan ke kandang, memisahkannya dari si indukan, nah saya biasanya menyediakan tempat makan yang agak lebih besar ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk memudahkan si anakan ini untuk belajar mecah millet ya teman-teman. Nah, namun ketika kita memang akan memanennya, kita harus lihat dulu ya teman-teman, apakah dia memang ketika masih di indukannya itu sudah mulai belajar mecah millet ataupun belum. Nah, seandainya nanti apabila kita langsung panen dan si anakannya yang memang masih diloloh indukannya, itu sangat beresiko ya teman-teman. Jadi ketika kita akan memanen, kita pastikan dulu ya teman-teman bahwa si anakannya ini memang sudah mandiri, ataupun si indukannya itu sudah membiarkannya belajar mecah millet sendiri ya teman-teman. Nah, lalu mungkin kemudian tata letaknya ya teman-teman. Nah, kebetulan memang saya ketika si anakan ini masih kecil ya teman-teman, untuk meletakkan tempat makannya itu saya tidak langsung menggantungnya ya teman-teman, ataupun menaruh di tempat yang agak lebih tinggi. Saya memang sengaja meletakkannya itu di bawah ya teman-teman, bisa kita lihat itu memang saya taruh di bawah begitu saja, saya biarkan. Dan juga tempat makannya juga memang tidak terlalu tinggi. Nah, tujuannya sendiri itu untuk memudahkan ya teman-teman si anakan lovebird. Nah, apabila memang kalau misalkan nanti saya taruh di atas, itu sangat beresiko ya teman-teman, takut si anakannya ini tidak bisa menjangkau makanannya sendiri ya teman-teman. Nah, lalu kemudian mungkin tempat minumnya juga sama ya teman-teman, saya biarkan ditaruh di bawah. Nah, namun tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Nah, ini tempat minumnya saya sengaja taruh di bawah karena memang tujuannya itu untuk si anakannya ini lebih mudah ya teman-teman, karena khawatir kalau kita nanti akan taruh di atas, takutnya si anakannya ini tidak bisa menjangkaunya ya teman-teman. Nah, untuk makanannya sendiri itu saya tidak menambahkan gabah ya teman-teman, saya hanya memberikan kenari seed yang saya campur dengan millet putih yang polos. Nah, ini dia anakannya, ini adalah yang pertama ya teman-teman, sangat cantik sekali warnanya.
Nah itu sangat cantik sekali dia ini. Semoga saja ini bisa terjual dengan mahal ya teman-teman. Nah lalu kemudian ketika memang kita sudah memanennya ataupun sudah mengambil dari indukannya dan sudah bisa makan sendiri, nah kita harus lebih tingkatkan perhatian kita ya teman-teman terhadap si anakan lovebird kita ini, karena khawatir si anakannya ini tidak terurus ya teman-teman, karena dia memang sebelumnya itu terbiasa diurus oleh si indukannya. Jadi kita harus meningkatkan perhatian kita ya teman-teman terhadap anakan kita ini. Nah pengontrolannya sendiri pun itu memang harus kita lakukan ya teman-teman, tidak hanya setiap hari saja, mungkin satu hari bisa lebih dari satu kali ya teman-teman. Kita tingkatkan lagi perhatian kita. Nah mungkin barangkali itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, kita harus menyiapkan tempat makan dan juga kita kasih tempat makan yang tidak lebih tinggi, lalu kemudian airnya juga tidak ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Nah kemudian kita tingkatkan lebih perhatian kita ya teman-teman terhadap anakan lovebird kita ini. Nah mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga anakan ini bisa cepat besar ataupun terjual nanti bisa terjual mahal ya teman-teman. Nah mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta dan peternak burung lovebird di seluruh Indonesia ya teman-teman.